Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Untuk runtutan barisan selama perjalanan ke pos 3, paling depan Mas Galih, kedua Pak Nova, ketiga Aneh, terakhir yang jadi sweeper adalah Mas Burhan. Awal-awal perjalanan gak ada yang aneh-aneh, malah Aneh merasa lebih nyaman, gak tahu kenapa. Sambil bakal rokok, terus nyanyi-nyanyi kecil untuk menghilangkan penat, sekalian kantuk. Pak Nova juga sampai ikutan nyanyi mars kantor kita. Kabut di sini udah rada mendingan, nggak kayak di bawah tadi. Aneh ya, tapi baguslah daripada nggak kelihatan apa-apa. Kurang lebih 300 meter jalan Pak Nova minta istirahat karena kakinya mulai sedikit ngilu. Akhirnya kita terpaksa istirahat di tengah jalan setapak karena memang nggak ada spot lain atau area yang bisa dijadiin tempat ngedoprok. Aneh berusaha ngobrol sama Pak Nova terkait pekerjaan dan kondisi perusahaan, sedangkan Mas Burhan ngunyah coklat batangan. Rupanya dia lapar. Yang aneh sendiri ini si Mas Galih, kayak orang cemas, gelisah, dikit-dikit kontak-kontakan ke base camp atau ke ranger lain pakai HT. Pas udah kehabisan bahan ngomong sama Pak Nova, Mas Burhan nepok pundak Aneh. Terus dia ngomong sambil agak berbisik ke Aneh begini, "Mas Burhan, sampean tolong jaga Pak Nova ya. Kalau nanti ada apa-apa, pokoknya dia diprioritasin. Itu ranger satu kayaknya dah nggak bisa diandelin." Aneh, "Iya mas, kenapa ya? Apa orang baru dia ya?" Mas Burhan, "Bukan, tapi ada yang aneh aja. Cepat atau lambat kita pasti tahu." Nggak berapa lama kita semua dengar kayak kerincingan yang ada di kalung kucing itu loh. Kita dengar dari arah depan kita. Mas Galih langsung berdiri dan nyalakan senter. Konyolnya senter yang dia bawa tuh bukan yang LED zaman sekarang. Dia bawa senter kecil warna kuning, lampunya kayak gratisan gitu kalau beli baterai Energizer. Suwe banget dah nih ranger. Bunyi kerincingan kalau Aneh prediksi dari jarak 20 meter di depan. Pelan tapi pasti. Makin lama makin deket. Itu kerincingan bunyinya kayak kalau dipakai sama kaki orang. Jadi ada jeda seperti melangkah. Mas Galih celingak-celinguk ke arah depan, coba nyari asal suara tersebut. Pak Nova pun sama. Yang paling cool Mas Burhan seakan udah tahu apa yang ada di depan sana. Samar-samar terlihat ada siluet yang kalau bisa dibayangin, dibilang karena terlihat samar-samar, ada orang seperti perempuan karena rambutnya panjang sebatas siku, jalan ke arah kita berempat. Wah, lemes nih dengkul Gan. Gak masuk akal, mana ada cewek jalan sendiri dari atas gunung pagi-pagi buta. Kira-kira pas jarak sudah 7-8 meter, dimana sinar senter sudah mulai menyentuh area tubuh perempuan itu. Tiba-tiba doi langsung belok kanan, seakan-akan ada jalan belokan di depan sana. Lah, masa iya sih ada jalan? Bukannya kanan kiri ini tebing ya? Dan kegundahan Aneh pun langsung dijawab sama Mas Galih. Mas Galih, gak mungkin. Sontak Mas Galih saking penasarannya refleks, dia lari menuju tempat perempuan itu berbelok. Aneh, Pak Nova, dan Mas Burhan pun ikut lari ke arah Mas Galih. Salut saya sama Pak Nova. Ternyata dia kondisi darurat, dia bisa lari walaupun pincang-pincang. Kita semua kaget. Ternyata memang bener Gan. Di jalan tersebut sama sekali nggak ada belokan kemana-mana.
Jadi di tempat perempuan itu belok yang ada hanya bebatuan yang ditutupi pohon rimbun. Dan kalau kita ngelongok ke belakangnya, ya turunan kayak tebing gitu kan. Kita semua merinding ketakutan, lemes dah, lemes semua. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Mas Galih langsung ambil HT-nya. Mas Galih, lapor base camp, mohon izin apakah diperbolehkan tim sus emergency bisa langsung menuju ke base camp melalui jalur pendakian. Pendakian awal, kondisi tidak mendukung, cuaca gelap. Anjir, cuaca gelap. Apakah ini kode isyarat? Base camp. Base camp pun langsung memproses. Base camp. Negatif ranger. Kondisi lajur bawah steril. Buka cerah pukul 7. Mas Galih pun langsung terdiam dan tidak memberikan respon apa-apa ke base camp. Pak Nova, Mas Burhan, dan Ane menatap tajam Mas Galih sembari menuju arah selanjutnya. Pak Nova sudah terlanjur emosi karena selain kakinya yang sakit, dia juga merasa ada yang gak beres. Pak Nova, sorry mas, sebenarnya ada apa ini? Saya dari awal sudah mencium gelagat yang tidak baik. Tolong jelaskan kepada saya. Mas Burhan, sabar pak, jangan emosi. Tolong Mas Galih, apakah bisa mas kami diberikan penjelasan? Mas Galih, oke, ini demi kebaikan kita juga dan kita memang mau tidak mau harus menempuh lajur berikutnya agar bisa sampai di pos 4 sebelum pukul 4 pagi. Mas Burhan, apakah mas yakin kita bisa sampai pos 4 sebelum pukul 4 pagi? Mengingat kondisi Pak Nova seperti ini. Mas Galih, itulah saran saya kita maju ke tempat peristirahatan di depan, jarak 500 sampai 600 meter dari sini. Kemudian kita hanya bisa bertahan di sana sampai dengan azan subuh. Mungkin setelah itu kita bisa lanjut. Pak Nova, tolong jelaskan ke saya, ada apa? Mas Galih, baik Pak, mohon maaf sebelumnya. Beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di lintasan ini dan memang area ini sangat dihindari oleh pendaki yang mengerti pada saat jatuhnya bulan purnama. Pada awalnya kami sudah memberikan penjelasan kepada panitia inti dengan Pak Aldo, tapi beliau bilang pihak perusahaan hanya punya kesempatan di minggu ini saja dan hal ini bukan isu bagi mereka. Takhayul katanya. Makanya kami menyediakan ranger cukup banyak di sesi pendakian kali ini. Dan ternyata benar kejadian ini terulang kembali. Mas Burhan, oke, seberapa parah kondisi kita kali ini mas? Mas Galih, kita hanya bisa bertahan mas. Sangat dihindari untuk turun kembali ke jalur pas 2 dan pos 1. Tapi sebenarnya pusatnya ada di lintasan ini mas. Maka dari itu saran saya kita lebih baik bertahan di area luas, yaitu di spot peristirahatan depan. Tiba-tiba Pak Nova mengeluarkan kata-kata cacian yang cukup kasar, menyalahkan pihak panitia dan juga ranger. Mas Galih, Mas Burhan, dan Ane pun langsung terperangah. Bukan sebab melihat Pak Nova marah-marah, tapi lebih kepada ingat dengan larangan pada saat mendaki. Jangan sompral dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan benar saja, gak lama berhembus angin yang cukup kencang dari arah lereng di sebelah kanan disertai dengan rintik-rintik air hujan. Tapi bukan itu yang bikin merinding. Pelan tapi pasti, kabut mulai menyeliputi kaki kami. Mas Burhan, baik, sepertinya sudah saatnya kita lanjut. Mas Galih buka jalur di depan. Saya akan standby di posisi paling belakang. Setelah Mas Burhan memberikan arahan, kami pun segera berjalan menuju ke lokasi peristirahatan di depan. Dan tidak lupa, Mas Burhan mengingatkan kembali pesan yang sempat ia katakan pada Ane. Baru aja jalan beberapa belas meter ke depan, kita semua dikagetkan dengan suara auman macan dari arah belakang. Spontan Mas Burhan langsung berbalik badan. Takutnya memang macan beneran. Kami semua diam, tidak bergerak. Takut karena apabila macan dengar gerakan kita yang ada dia menyerang. Tapi bukankah macan punya indera penciuman yang baik ya?
Auman macan terdengar berkali-kali, tetapi jaraknya ya dari situ-situ aja, tidak mendekat dan tidak menjauh. Ane perkirakan jarak suara itu 10 meteran dari tempat Mas Burhan berdiri. Mas Gali sibuk dari tempatnya. Dia berdiri untuk menembakkan sinar senter ke arah suara, tapi sinar tersebut tidak cukup kuat menembus tebalnya kabut. Gak lama kemudian, Mas Burhan balik badan dan menyuruh kami agar melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih cepat. Kita berjalan cukup tergopoh-gopoh karena memang lintasan yang dilalui cukup sempit dan batang-batang pohon merunduk ke arah kami. Jadi kami harus agak merunduk jalannya. Ane cuma bisa berdoa dan berharap agar Ane bisa cepat sampai. Tapi entah kenapa perjalanan terasa sangat panjang dan lama. Auman macan sudah mulai terdengar sayup-sayup, gak jelas sejelas tadi. Di sana Ane berasumsi bahwa memang macan itu gak gerak dari posisinya. Aman berarti nih. Tiba-tiba aja dari arah belakang Mas Burhan teriak, dan pada saat saya noleh ke belakang seperti ada selendang warna kuning melesat menyentuh wajah saya dan meluncur ke arah Pak Nova dan Mas Galih. Pada saat saya noleh ke arah depan, terlihat selendang itu meluncur menembus kabut. Ane spontanitas teriak kenceng dan kaget Ane. Pak Nova sampai ke planteng jauh ke atas tanah dan Mas Galih kepental ke kiri, terperosok ke semak-semak dan batang pohon. Kami semua diam sejenak menenangkan diri dengan saling pandang satu sama lain. Kami semua shock dengan kejadian barusan dan berpikir bahwa memang ini sudah tahap serius dan perlu diwaspadai. Mas Burhan membuka pembicaraan. Mas Burhan, bagaimana kita lanjut? Pak Nova, lanjut Burhan. Saya nggak mau di sini selamanya. Mending kita buru-buru sampai. Galih, saya tidak percaya dengan kamu di depan. Ganti posisi kamu di paling belakang. Biar Burhan yang di depan. Mulai sekarang saya yang komando di sini, bukan kamu. Kamu dan yang lain sudah dibayar sama perusahaan saya. Jadi kamu diam saja. Kaget Bray dengan Pak Nova ngomong gitu. Aneh gak bisa bayangin perasaan Mas Galih. Selaku ranger pasti hatinya perih bener sampai gak dipercaya sama orang lain yang seharusnya dia leader. Tapi mau gimana lagi, omongan Pak Nova bener. Gua dah bayar, lo harus nurut majikan. Mas Burhan langsung menuju ke posisi depan, di mana sebelumnya Mas Gali ngasih tahu arah ke depan, ya lurus aja, jangan belok-belok kemana-mana. Kemudian Mas Gali gak banyak babi bu, langsung pindah, langsung dah kita jalan kaki sampai akhirnya kita ketemu lintasan yang agak lebar dikit, ya lebar dikit, jadi memberikan ketenangan secara psikologis. Lebar jalan kurang lebih 1,5 meteran, tapi ya pemandangannya sama aja, kanan kirinya pohon tinggi-tinggi. Di sini Aneh bakar rokok lagi kan, mulut udah pada beku kedinginan, mata dah sepet karena ngantuk. Aneh coba cek lihat jam tangan, ternyata sudah pukul 3.38. Aneh seneng, berarti bentar lagi jam 4 pagi. Hahaha. Di perjalanan ini kita nggak ngalamin aneh-aneh dan Aneh sangat bersyukur akan hal ini. Udahlah, abis kejadian selendang terbang cukup dah, jangan lagi. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba Mas Burhan yang di depan memberikan aba-aba berhenti dan dia bilang ke kita semua agar jangan ada yang bersuara dan matiin semua headlamp kita. Asem, apaan lagi nih? Ada kali 10 menitan kita diem, cuma ada suara jangkrik dan suara rintikan air hujan yang jatuh ke atas topi. Itu aja sampai kedengaran jelas seakan menggema di dalam kepala Aneh. Kemudian Aneh coba toleh kanan kiri kan, ternyata pemandangannya kalau kita teges-tegesin mata kita ada di tengah-tengah area seperti hutan pinus kan. Jarak kita ke pohon di kanan kiri bisa 3-4 meteran. Aneh melihat ada beberapa cahaya.
kurang lebih 4 atau 5 gitu, aneh lupa. Tapi bukan kayak headlamp Gan, warnanya agak kuning kemerahan, melayang-melayang dari arah kiri depan, terbang-terbang gitu aja, muter-muter kayak saling berkejaran, naik turun ke batang pohon, nembus daunan dan ranting-ranting, kemudian begitu lagi. Jarak itu cahaya dari kita mungkin 50 meteran ya, soalnya kecil. Aneh berasumsi sih segitu jaraknya, gak ada lama kemudian titik-titik cahaya itu ngumpul jadi satu Gan, ngebentuk garis panjang dari atas ke bawah. Warnanya pun juga berubah Gan, jadi agak biru keputihan gitu. Aneh gak berani nanya-nanya ke yang lain mereka lihat apa, tapi kalau dari arah kepala mereka sih pada ngeliat. Dan setelah semua cahaya itu menyatu, tiba-tiba blap, hilang gitu aja, dan semua kembali gelap tertutup kabut. Aman, hahaha. Pertunjukan flashlight-nya selesai. Tapi kok Mas Burhan belum ngasih aba-aba ya? Aneh bete. Kenapa sih Pak Nova juga akhirnya nowel-nowel tangan aneh? Dia juga nggak berani buka omongan atau apa. Bener aja lo Gan, sayup-sayup aneh denger kayak ada suara orang minta tolong. Tolong, tolong, aduh, sakit, tolong, sakit, sakit. Kami ada di sini, tolong, tolong kami. Suara rintihannya benar-benar menyayat hati Gan, sayup-sayup pelan tapi miris. Suaranya kayak ada banyak orang, cewek dan cowok gitu. Wah, jangan-jangan bener ada yang minta tolong. Ah, bodoh dah. Aneh buka omongan aja dah sambil bisik-bisik. Aneh, Mas Burhan ada yang minta tolong tuh. Pak Nova juga ikutan. Pak Nova, Burhan, itu gimana tuh? Kenapa tuh mereka? Mas Galih, maaf Pak, gak mungkin ada yang ada di sana Pak. Itu jejeran tebing Pak. Eng. Aneh dan Pak Nova langsung diem 1000 bahasa. Harapan Aneh waktu itu cuman satu. Aneh pingsan dan bangun-bangun udah pagi Gan. Aneh udah lelah secara jasmani dan psikis. Suara-suara tersebut masih berlanjut dan malah makin terdengar lebih jelas. Topi Mas Burhan gak ngasih aba-aba sama sekali selain naro telunjuknya di bibir, yang artinya kita jangan komentar apa-apa lagi. Gak lama suara-suara itu hilang tersapu angin. Udah hilang gitu aja. Kemudian Mas Burhan tanpa memberi aba-aba lanjut langsung berjalan ke arah depan lagi, dan kita mulai lagi pendakian kita. Setelah melewati areal tadi, lintasan kembali mengganas, jalur kembali terjal dan berbatu. Ketinggian dakian kurang lebih setengah pinggang orang dewasa lah. Nah, yang seru di sini ada jalan setapak di mana lebar jalannya 1 meteran dan kita hanya bisa berpegangan ke tebing di sebelah kiri, dan badan harus menjorok ke tebing karena di sebelah kanan kita jurang di bawah pepohonan, dan dari sana view-nya langsung kelihatan gemerlap lampu kota. Keren, asli keren. Yang bikin gak keren cuma yaitu kepleset nyawa taruhannya. Dan dari sana juga kelihatan kelap-kelip headlamp kelompok lain yang sebagian besar sedang mendaki di jalur shortcut. Ternyata jalur itu sangat curam Gan. Tapi ya mending gitu dah daripada digangguin. Aneh skip aja ya kan. Soalnya dari sini udah gak ada gangguan-gangguan lagi. Sampai kita akhirnya di area peristirahatan yang dimaksud Mas Galih. Tempat kita bisa bertahan sampai dengan matahari terbit. Tempat di mana kita mengalami beberapa kejadian yang lebih parah. Karena kejadian tersebut menyingkap sejarah dan kejadian di masa lalu. Tidak hanya masa lalu mereka, namun masa lalu kita berempat. Aneh akan bagi menjadi beberapa. 1. Bang Agung, si ranger yang menyusul. 2. Cinta Hilam, Sersan Stuart dan Mbak Tatik. 3. Mapala 77. 4. Kasih Ibu Sepanjang Masa. Jangan dipikir semua cerita ini akan selesai saat kita sampai di puncak.
dan pulang turun pagi hari dengan selamat. Justru gangguan pagi hari lebih asik-asik. Bang Agung, si ranger yang nyusul, sepertinya kami gagal sampai di puncak pukul 4 pagi karena pos 3 pun kami belum sampai. Malah saat ini terdampar di sebuah lahan peristirahatan di mana lokasinya masih setengah perjalanan lagi ke pos 3. Aura yang aneh rasain di sini jauh lebih better. Pak Nova langsung aja selonjoran sambil nyender di pohon. Terlihat dari raut mukanya sangat lelah. Saking lelahnya dan pengen istirahat sampai-sampai dia nggak lepas ranselnya pas nyender. Udah mager banget kayaknya. Tapi perasaan ada yang ganjil dengan gerak-gerik dia, terutama selepas adanya gangguan orang minta tolong. Mungkin dia merasa bersalah sudah ngomong sompral dan memarahi Mas Gali. Sedangkan Mas Gali sendiri saat ini sedang sibuk mengutak-atik HT-nya. Kayaknya sinyalnya bermasalah karena yang kedengaran cuman kresek-kresek aja. Kebingungan dia mondar-mandir nyari spot yang sinyalnya kuat sambil menggerutu sendiri. Aneh jujur aja gak mau jauh-jauh dari Mas Burhan. Aneh ngikutin dia duduk bersandar ke pohon yang letaknya berhadapan dengan jarak 3 meteran dari posisi Pak Nova. Disinilah Aneh coba buka obrolan dengan Mas Burhan. Aneh, Mas, kenapa ya? Kok jadi begini ya Mas? Gua capek nih Mas. Kenapa sih mereka gangguin kita Mas? Mas Burhan, bro, kita memang dari awal sudah salah langkah menuju ke sini. Tapi apa mau dikata, mungkin sudah takdir kita harus ke tempat ini. Terkadang semuanya itu pasti ada maksud, gak ada yang kebetulan. Mungkin ada pesan yang mereka ingin sampaikan sebenarnya. Aneh, apa karena Pak Nova sompral ya? Mas Burhan, ya mungkin aja. Aneh, terus gimana tuh dengan Mas Gali? Apa dia masih nyembunyiin hal lain Mas? Mas Burhan, masih banyak hal yang dia nggak tahu tentang tempat ini. Dia sepertinya orang baru di sini. Aneh, kok tahu Mas? Kelihatan ya. Belum sempat Mas Burhan menjawab, Mas Gali akhirnya nimbrung dengan kita. Duduk bersebelahan. Mas Gali, aduh, baru kali ini di sini nggak dapat sinyal. Padahal beberapa waktu lalu sempat badai. Ringan di atas sini tapi masih bisa nangkep dari bawah. Mas Burhan, ada cara lain gak untuk komunikasi? Mungkin dengan sandi sahaya? Mas Gali, dengan ketebalan kabut seperti ini saya rasa nggak mungkin Mas. Jarak pandang maksimal di kanan lereng hanya 10 sampai dengan 15 meter maksimal. Tadi saya coba cek, semoga saja kabut menipis Pak Nova. Jadi kita benar-benar udah gak bisa kemana-mana dan komunikasi pun juga tidak. Mas Gali, sekarang sudah pukul 4.05, masih ada waktu 2 jam lagi kita di sini. Tapi saran saya, usahakan jangan sampai ketiduran untuk menghindari hipotermia Pak. Mas Burhan, bener itu, saya setuju. Omongan kemudian dilanjutkan dengan obrolan santai. Mas Gali nyumbang cerita bahwa memang betul dia belum ada 3 bulan bergabung dengan tim ranger di gunung ini. Sebelumnya dia aktif mendaki di Jawa Barat karena dia ambil S2 di salah satu PN di Jawa Tengah. Akhirnya dia gabung di sini. Bener juga nih Mas Burhan. Dia juga menjelaskan mengapa di tanggal tertentu khususnya bulan purnama tidak ada yang berani mendaki maupun memberikan rekomendasi ke orang lain. Dulu memang pernah ada yang coba cerita dia tapi nggak terlalu detail. Pokoknya nggak boleh aja 15 menitan lah kami ngobrol-ngobrol seakan lupa akan rentetan kejadian yang tadi kita lewati. Tiba-tiba ada suara kresek seperti orang berjalan cepat dari arah kita datang tadi. Kita semua spontan bangkit berdiri. Pelan-pelan terlihat samar di balik kabut tebal wujudnya. Ya bener, sosok laki-laki menggunakan topi, perawakan cukup tinggi dan menggunakan jaket bomber. Posisinya adalah kami di sisi kiri orang tersebut dengan jarak kurang lebih 6 meteran lah. Tiba-tiba dia berhenti. Pria tersebut menggunakan seragam ranger yang sama dengan Mas Gali. Mukanya penuh dengan jenggot dan kumis yang tebal. Sorot matanya tajam melihat kami semua.
secara bergantian. Tapi anehnya dia sama sekali tidak menggunakan headlamp atau senter. Dia berdiri diam sambil menatap kami seakan menjaga jarak dari kami. Kami pun sama, berusaha tidak terlalu dekat dengan dia karena khawatir jangan-jangan. Mas Galih kemudian berkata sambil berjalan mendekat. Mas Galih, loh Mas Agung, sampeyan menyusul kami. Weleh Mas, makasih loh Mas, sinyal hilang. Tapi bukankah lajur steril yo? Piye toh Mas? Lega. Orang ternyata. Tapi si Mas Agung malah melanjutkan perjalanan menjauhi Mas Galih menuju ke arah jalan pos 3. Dan kira-kira kita ini seakan tidak peduli. Dia menatap kami semua dengan pandangan dingin. Mas Galih, Mas Agung, jangan naik dulu Mas. Barang saja kita di sini dulu. Ada perintah apa dari base camp? Apakah ada perintah boleh lanjut? Akhirnya Mas Agung menjawab. Mas Agung, saya harus ke atas. Itu perintah Danru. Sampean-sampean di sini saja, jawab dia ketus Mas Galih. Loh Mas, udah lama kita tidak ketemu. Ayolah di sini dulu Mas. Bahaya Mas di atas jam segini. Mas kan tahu aturan sebenarnya. Mas Agung tidak menjawab, malah dia jalan terus seakan enggan dengan kita. Tapi tiba-tiba dia menoleh dan berkata, Mas Agung, saya bukanlah jalur terlebih dahulu. Hindari kabut, tunggu sinar matahari terlihat baru kalian lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan cepat menuju ke atas sendirian. Baru saja Mas Galih mau mengejar Mas Agung dari belakang, kemudian lengannya ditarik oleh Mas Burhan. Mas Burhan, sudah jangan, biarkan dia jalan dulu, nanti baru kita susul. Dengan kondisi Pak Nova seperti ini dan kita cukup lelah, sulit rasanya mengimbangi kecepatan gerak dia. Penjelasan Mas Burhan cukup masuk akal, sehingga Mas Galih pun menuruti apa yang dikatakannya. Kami lanjut duduk kembali melanjutkan pembicaraan yang tadi sempat terputus. Kami semua tenang karena ada ranger yang melintas dengan kondisi baik-baik saja dan saat ini mendahului kami ke atas. Jadi setidaknya ada orang yang bisa memberikan informasi dan bantuan. Tapi tidak demikian dengan Mas Burhan. Wajahnya tegang dan siaga. Berkali-kali tertangkap olehku. Ia sedang memperhatikan jalan menuju ke atas sana, ke pos 3. Base camp di sini. Mohon Galih monitor. Ganti. Tiba-tiba saja HP Mas Galih bunyi menerima pesan dari base camp di bawah sana. Mungkin kita semua riang sekali. Terlebih Pak Nova. Sampai bilang, "Cihui." Mas Galih jawab, "Di sini Galih. Standby, ganti." Basecamp, posisi di mana Galih? Apakah bisa dibantu menggunakan sandi cahaya? Mas Galih, negatif, jarak pandang tidak optimal. Posisi di titik istirahat 5 menuju pos 3, ganti. Basecamp, baik Galih, usahakan bertahan dan jangan meninggalkan titik 5. Tunggu sampai adanya sinar fajar, ganti. Mas Galih, siap, laksanakan. Basecamp, kami barusan pun sudah diinformasikan ranger susuran dari basecamp yang saat ini sedang menuju pos 3. Buka jalur, ganti. Basecamp, coba diulang Galih, kami tidak mengerti maksud Anda. Ganti. Mas Galih, Ranger Agung dari basecamp barusan sudah sampai di titik ini dan memberikan info pada kami. Kami diinfo untuk standby, ganti. Cukup lama respon dari basecamp dan akhirnya memberikan penjelasan lanjutan. Basecamp, baik Galih, fokus, tetap waspada Galih, koordinasikan tiap 15 menit kondisi peserta kepada kami dan jangan pernah melanjutkan naik ke atas ataupun turun sebelum ada perintah. Mas Galih, siap, ganti. Tenanglah dunia. Setelah itu kami menarik nafas lega. Aneh sih, nggak tahu yang lainnya. Kami melanjutkan cerita-cerita. Kali ini gantian Pak Nova yang sumbang cerita bahwa dari zaman SMA dulu beliau sangat senang dengan mendaki gunung. Hampir seluruh gunung di area Jawa pernah disambangi. Dulu pernah berencana mendaki ke gunung ini dengan teman-temannya.
Tapi ternyata batal dan baru kesampaian saat ini. 20 menitan kita ngobrol, tak ada suara. Langkah lari cepat dari jalur atas menuju ke arah kami. Ternyata Mas Agung berlari cukup kencang menuju ke bawah dan melewati kami. Bingunglah kami. Turunnya cepat sekali. Mas Galih meneriaki dia untuk menanyakan ada apa. Tapi Mas Agung cuek aja, meneruskan ke bawah sampai akhirnya hilang di telan kabut. Karena panik dan memang sudah saatnya info ke base camp, Mas Galih akhirnya mengambil HT-nya. Mas Galih, base camp, monitor base camp, info. Ranger Agung turun kembali dari atas menuju pos 2. Apakah area steril? Ganti. Base camp, mohon diulangi kembali Galih, tolong diperjelas. Ganti. Mas Galih, Ranger Agung sedang perjalanan menuju dengan berlari. Kami tidak diinfokan apa yang terjadi di atas. Mohon bantuannya, update dari Basecamp mengenai kondisi di atas. Basecamp, Galih, bagaimana kondisi peserta, khususnya yang cedera? Mas Galih, aman. Peserta cedera sudah berangsur membaik dan saat ini sedang beristirahat. Izin ulang pesan, mohon dapat diupdate kondisi di atas mengingat Ranger Agung tidak berhenti memberikan arahan. Ganti. Tiba-tiba salah seorang di Basecamp menjawab dengan emosi. Basecamp, maksud lu apaan sih? Jangan bikin kita tambah khawatir. Jika ada perintah dari kami mengirim Ranger ke sana terlalu berbahaya. Mas Galih, maaf Basecamp, Ranger Agung meluncur barusan. Belum sempat Mas Galih menyelesaikan kalimatnya, Basecamp pun menjawab. Ranger Agung tidak akan mungkin memberikan info ke Basecamp Galih. Dia meninggal kecelakaan kemarin dalam kondisi saat perjalanan menuju kemari. Kamu diikut sertakan kali ini untuk menggantikan dia.